Peneliti organisasi Marcus Hernandez adalah seorang profesional dalam semua aspek pekerjaannya. Dia cerdas, direkrut bekerja di organisasi langsung saat kuliah. Dia berani, pantang menyerah dalam menghadapi makhluk mengerikan dan situasi berbahaya yang bekerja dengan anomali pasti. Tapi yang terpenting, peneliti Hernandez berhati-hati. Dia tidak hanya tahu bahwa menjaga jarak yang wajar dari objek anomali yang baru ditemukan adalah cara yang aman untuk menjaga kepalanya. Dia juga sadar bahwa terkadang lebih baik mengambil resiko yang akan meningkatkan pengetahuannya tentang anomali dan cara terbaik untuk menahannya. Terkadang resiko itu datang dengan harga tertentu, seperti menjadi bagian dari tim pertama yang mempelajari anomali yang baru ditemukan. Bagi peneliti Hernandez, lebih baik kehilangan nyawa orang-orang yang bekerja untuk melindungi umat manusia dari apa yang ada dalam kegelapan daripada warga sipil yang tidak curiga terjebak pada sesuatu yang berpotensi mengancam jiwa. Itu sebabnya dia dan timnya mengambil tugas untuk mempelajari SCP-1437 sebelum orang lain di organisasi bisa melakukannya. Mereka hanya tidak yakin dengan kemampuannya dan perhatian peneliti Hernandez terhadap detail dan sifat berhati-hati dapat membantu organisasi tidak hanya menetapkan prosedur penahanan yang tepat, tapi juga memastikan bahwa anggota mereka sendiri aman saat melakukannya. Saat peneliti Hernandez duduk di belakang sebuah jeep di atas Gunung Mojave yang gersang, dia meninjau apa yang diketahui organisasi tentang anomali tersebut. Sayangnya itu tidak cukup. Sebagai permulaan, itu adalah lubang 3x3 meter di tanah. Awalnya dianggap sebagai gua biasa. Sebagai hasil dari penampilannya yang menipu, anomali itu tidak diperhatikan selama beberapa dekade, sampai organisasi tahu cerita lokal yang menjadi pembicaraan di kota bagi sekelompok kecil penggemar kemah dan hiking di Nevada. Seorang pekemah saat sedang menjelajah dan berjalan-jalan melewati bukit pasir kering di Mojave, bagian belakang lehernya dihantam dengan koin receh. Sementara objek itu sendiri tidak berbahaya, itu menuju ke tubuh pekemah dengan kecepatan yang sangat tinggi, menembak dari lubang besar di tanah dan menyerang cukup keras untuk mematahkan kulit dan mengganjalnya di dalam leher pekemah. Setelah sampai di rumah sakit setempat dan mengambil koinnya, koin itu masih meninggalkan bekas luka kecil di bagian belakang kepala pekemah. Peristiwa yang tidak biasa ini mendorong pengintaian organisasi yang ternyata sepenuhnya dibenarkan, karena pengamatan di daerah sekitarnya menemukan beberapa benda lagi yang terkubur di sekitar area yang diyakini muncul dari lubang yang sekarang disebut sebagai SCP-1437. Sebuah sampan kecil dihiasi dengan pola bercahaya, kalkulator yang menambahkan dan memasukkan huruf bukan angka, dan inti apel busuk adalah semua benda yang berserakan di area terdekat. Dan jika itu tidak cukup aneh, upaya untuk memetakan lubang gagal karena semua alat ukur hilang setelah mencapai kedalaman tertentu. Sebelum tim observasi awal berkemas dan pergi, SCP-1437 menembakkan sejumlah besar batu dan tanah selama lebih dari 1 jam, memastikan bahwa benda-benda muncul dari lubang dengan kecepatan tinggi. Analisis kimia dari objek yang ditemukan di sekitar area menunjukkan bahwa mereka terdiri dari bahan yang tidak diketahui atau tidak umum ditemukan di bumi untuk menjamin penggunaan dalam produksi massal. Tim observasi datang dengan hipotesis SCP-1437 adalah lubang yang mengarah ke alam semesta paralel dan objek yang ditembakkan berasal dari lokasi tersebut. Peneliti Hernandez tahu bahwa ini hanya hipotesis, tapi dia telah meninjau sendiri hasil labnya. Benda-benda itu tentu tidak datang dari manapun di bumi, dan jika lubang itu berfungsi sebagai pintu gerbang antar dunia, itu bisa menjelaskan mengapa alat pengukur itu hilang setelah titik tertentu. Jeep itu berhenti dan ketika peneliti Hernandez melangkah keluar, dia berhadapan dengan SCP-1437, sebuah lubang besar yang terletak di Gunung Mojave. Anggotanya sudah bekerja keras mengamati dan menggali daerah sekitarnya untuk mencari benda lain yang telah ditembakkan oleh lubang yang hilang karena waktu. Tenda lab analisis taktis didirikan di kejauhan serta beberapa trailer untuk anggota yang tinggal di lokasi. Keputusan pribadi peneliti Hernandez untuk tidak menggunakan anggota tingkat di dalam penelitiannya berarti bahwa setiap risiko yang diambil tim SCP-1437 harus dihitung secara berbeda. Mereka tidak akan mengirim seseorang ke dalam lubang dan berisiko kehilangan nyawa ketika drone dapat melayani fungsi yang sama tanpa potensi kerugian. Tapi tetap saja tim observasi awal kehilangan semua peralatan mereka saat mencoba mengukur kedalaman SCP-1437. Mengapa menyia-nyiakan drone mahal ketika hasilnya kemungkinan besar akan sama? Keputusan inilah yang membuat Hernandez terkenal dan dihormati di organisasi, dan selama beberapa minggu berikutnya, timnya mampu mengembangkan basis pengetahuan yang luas mengenai SCP-1437 dan menetapkan prosedur penahanan yang aman untuk menjaga anomali tersembunyi dari publik dan mudah untuk bekerja dengan anggota organisasi. Pertama, unit pagar listrik setinggi 2 meter dibangun di sekeliling SCP-1437. Pagar ini tidak hanya akan mencegah penyusup yang tidak diinginkan, tapi juga memiliki kemampuan bertahan karena muatan listrik berbahaya yang dapat dipancarkannya saat kontak dengan suatu objek. Kelompok 3 anggota penjaga keamanan ditugaskan untuk berpatroli di pagar ini setiap saat, dan mereka diperintahkan untuk menangani setiap penyusup melalui protokol standar organisasi. Mereka akan ditahan, diinterogasi, dan selama mereka tidak mengetahui sifat anomali SCP-1437, diberi dosis amnestik yang sehat dan dilepaskan kembali ke masyarakat umum. Apapun yang muncul dari SCP-1437, baik itu objek fisik atau organisme hidup, akan dikatalogkan oleh organisasi dan segera diuji untuk setiap potensi bahaya sebelum analisis lebih lanjut dapat dimulai. Jika ditemukan aman, item akan dipelajari sebanyak mungkin. Jika tidak, itu disimpan di tempat yang dimaksudkan untuk menahannya sampai ditemukan cara yang aman untuk memeriksanya. Tapi mungkin prosedur penahanan terpenting yang dilakukan peneliti Hernandez adalah larangan pengujian dengan
dengan SCP-1437 karena sifat misterius anomali dan kemungkinan koneksi yang sangat mungkin ke alam semesta paralel. Pengujian dapat memiliki konsekuensi serius dan tak terduga. Ketika berhadapan dengan garis waktu atau realitas alternatif atau paralel, organisasi sangat berhati-hati dan hanya berinteraksi dengan cara yang mereka yakini tidak akan memiliki kerusakan tak terduga pada realitas dasar. Dan peneliti Hernandez tidak begitu tertarik untuk menarik perhatian alam semesta paralel ini tanpa pemahaman yang kuat tentang siapa dan apa mereka. Seperti yang akan dia temukan, kecenderungan ini terbukti bermanfaat. Saat tim mengamati SCP-1437, mereka mendokumentasikan sejumlah objek penting yang muncul dari lubang. Masing-masing diduga berasal dari dunia paralel. Namun, yang pertama bukanlah sesuatu yang belum pernah dilihat tim sebelumnya. Tim observasi awal yang dikirim untuk menguji apakah SCP-1437 benar-benar anomali telah mengamati lubang yang mengeluarkan massa batu dan tanah. Selama lebih dari 1 jam, SCP-1437 memuntahkan material tanah tanpa henti, memenuhi area di sekitarnya dengan puing-puing. Karena ini, sebelum tim peneliti berteori bahwa lubang itu terhubung dengan realitas paralel, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Apakah itu letusan alami, gempa bumi yang didokumentasikan dengan buruk yang entah bagaimana mengirim bongkahan batu dan tanah ke permukaan dan keluar dari lubang? Meskipun agak bingung, tim peneliti Hernandez akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang solid. Jika SCP-1437 mengarah ke dunia atau dunia paralel, siapapun yang berada di sisi lain dari lubang itu mungkin telah mencoba mengisinya dengan menggunakan bahan-bahan alami. Jika mereka mencoba untuk mengisinya, dapatkah mereka mencoba menahannya? Apakah dunia paralel di sisi lain SCP-1437 memiliki organisasinya sendiri? Pikiran yang tiba-tiba ini membuat peneliti Hernandez berhenti sejenak dan membuatnya mempertimbangkan kembali pendekatan lepas tangannya terhadap SCP-1437. Haruskah timnya mencoba menghubungi siapapun yang berada di sisi lain? Jika itu adalah cabang paralel dari organisasi, ini akan didukung. Organisasi berkomunikasi dengan versi alternatifnya dari diri sendiri. Dalam ruang dan waktu sepanjang waktu, Departemen Anomali Temporal dibangun di sekitar premis ini, tapi ini adalah pengecualian, bukan aturan, dan komunikasi dengan organisasi alternatif selalu dilakukan dengan sangat aman dan hati-hati. Itu hanya dilakukan ketika ada kepastian bahwa resiko akan dihindari. Peneliti Hernandez yakin dia membuat keputusan yang benar dan dia akan menjauh dari mencoba menghubungi orang-orang di sisi lain anomali, bahkan jika mereka adalah reinkarnasi organisasi SCP di dunia lain. Beberapa minggu kemudian, peneliti Hernandez dibangunkan di tengah malam oleh asisten yang bersemangat yang setelah menenangkan dirinya memberitahunya bahwa SCP-1437 telah memuntahkan objek baru. Kamu harus memaafkannya. Jika kamu berada di padang pasir selama berminggu-minggu menatap lubang menunggunya melakukan sesuatu dan akhirnya melakukannya, kamu juga akan sangat bersemangat. Ketika peneliti Hernandez keluar sambil berlari untuk melihat apa yang membuat tim panik, dia juga bisa melompat ke girangan. SCP-1437 tidak lagi memuntahkan batu dan tanah. Kali ini itu adalah peta, diilustrasikan dengan jelas untuk menggambarkan benua Amerika Utara. Tapi setelah diperiksa lebih dekat, tim melihat beberapa perbedaan yang sangat jelas dari peta tradisional dan geografi dunia kita. Peta itu seluruhnya ditulis dalam bahasa Spanyol dan nama-nama negara dan negara bagian yang tercantum di dalamnya tidak cocok dengan rekan-rekan mereka yang ada. Faktanya, seluruh garis batas peta tidak cocok, tidak pada tempatnya, dan sangat berbeda dari apapun yang menyerupai Amerika Utara. Ini mencantumkan pemerintah seluruh benua Amerika Utara sebagai La República Popular de Aguas Nuevas, atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa adalah Republik Rakyat Perairan Baru. Temuan menarik ini dicatat dan diarsipkan dan hanya yang pertama dari serangkaian objek yang muncul dari SCP-1437. Beberapa hari kemudian, objek lain didokumentasikan. Kali ini adalah sebuah foto. Setelah pemindahan awal menentukan objek tersebut aman untuk dilihat, tidak menyimpan pemicu memetika berbahaya apapun saat dilihat atau apapun yang bersifat seperti itu, tim menganalisis gambar dengan kemampuan terbaik mereka. Mereka melihat pemandangan cakrawala kota yang menakjubkan, tidak seperti apapun yang mungkin terjadi di dunia ini. Bersatu dengan bangunan adalah struktur besar yang tampaknya terbuat dari karang. Mereka melilit gedung pencakar langit bercabang dari tanah dan terkadang muncul dari gedung itu sendiri. Karang menembus puncak gedung-gedung tertinggi, membuat para raksasa buatan itu malu. Di latar belakang yang jauh, makhluk terbang besar dapat dilihat mengambang dengan damai di udara. Visual dunia lain ini membuat tim kewalahan, tapi setelah kejutan awal, seorang peneliti junior yang bermata tajam menunjukkan bahwa banyak bangunan menyerupai monumen yang dikenal. Meskipun mereka diubah secara radikal dengan cara yang nyata, ini bukan sembarang kota. Ini adalah kota New York, hanya saja kali ini dengan karang dan makhluk raksasa mengambang. Persis apa yang telah hilang dari Big Apple selama ini. Tapi ini masih bisa dipahami dan dimengerti oleh organisasi. Keanehan SCP-1437 yang sebenarnya masih belum muncul. Beberapa hari setelah foto itu muncul, SCP-1437 menemukan penemuannya benar-benar aneh. Peneliti Hernandez dan tim yang bingung tentang apa tujuannya dan apa artinya. Tapi mereka menentukan objek itu benar-benar aman dan mengarsipkannya. Terlepas dari itu, item yang dimaksud adalah serangkaian disk yang terbuat dari emas murni. Ukurannya bervariasi tapi tidak pernah terlalu besar. Mendampingi disk adalah selembar kertas bertuliskan, "Tolong kirim hujan lebih banyak." Organisasi itu jelas bingung. Satu teori kerja yang disimpulkan oleh peneliti Hernandez adalah bahwa
siapapun yang berada di sisi berlawanan dari SCP-1437 membayar upeti ke lubang itu sebagai bentuk pemujaan dan meminta makhluk yang maha kuasa di sisi lain untuk mengirimkan lebih banyak hujan untuk alasan apapun. Sementara organisasi tidak benar-benar mengirimkan hujan ke atas diri mereka sendiri, siapapun yang mengirim permintaan itu mungkin senang ketika badai petir minggu depan mengirimkan aliran air hujan ke SCP-1437. Kami berharap mereka bahagia. Penemuan paling penting yang muncul dari SCP-1437 terjadi selama beberapa tahun. Sebelumnya, tim peneliti berteori bahwa SCP-1437 terhubung dengan satu realitas dan siapapun yang berada di sisi lain itu mengirimkan objek melalui baik secara kebetulan atau melalui komunikasi. Penemuan ini membuktikan bahwa tidak hanya satu dunia paralel yang terhubung ke SCP-1437, tapi banyak jumlah yang tidak diketahui sebenarnya. Item yang dimaksud kali ini bukan hanya benda tapi mayat manusia. Satu demi satu selama bertahun-tahun di antara berbagai keanehan yang juga dimuntahkan SCP-1437 adalah mayat manusia mati pada saat kedatangan. Mayat-mayat itu dibalut dengan seragam tingkat D versi organisasi meskipun dengan sedikit variasi. Ini membuktikan bahwa dunia yang terhubung dengan SCP-1437 sebenarnya adalah versi alternatif dari organisasi atau setidaknya beberapa dunia, karena tidak ada cara untuk mengetahui siapa, apa, atau dari mana objek yang muncul dari SCP-1437 itu berasal. Peneliti Hernandez dan timnya memeriksa mayat dengan hati-hati dan menentukan bahwa mereka sudah mati jauh sebelum mereka menyentuh tanah dan bahwa gerbang antar dunia memicu penyebab kematian saat mereka melakukan perjalanan di antara realitas. Di dalam baju tingkat D, tim menemukan potongan kertas. Beberapa naskah merinci dokumentasi organisasi dunia mereka tentang SCP-1437. Penyertaan dokumentasi yang disengaja ini memberi isyarat kepada tim peneliti bahwa ada upaya komunikasi dan kerjasama dari satu organisasi dunia ke organisasi mereka. Tapi kenapa? Jenazah pertama jelas dalam kondisi fisik yang baik itu dilindungi karena mengenakan kostum tekanan dengan pasokan oksigen yang terpasang. Dokumentasi dibaca mirip dengan dokumentasi organisasi SCP, meskipun bukannya prosedur penahanan khusus dan tingkat objek, SCP-1437 diberi peringkat keamanan dan prosedur penahanan keamanan. Ini merinci organisasi yang memberikan tur anomali kepada warga sipil, di mana mereka dapat mengambil foto dan bahkan cukup dekat untuk melihat anomali dari jarak dekat. Sisa file serupa dengan apa yang dicatat oleh tim Hernandez dan mencantumkan objek berikut sebagai objek yang muncul dari SCP-1437. Satu piramida kecil terdiri dari beton, kotoran, dan bebatuan dalam jumlah besar. Sebuah lukisan pemandangan diyakini dari sebuah lokasi di Skotlandia. Menurut lukisan itu, matahari alam semesta asalnya warna biru dan langitnya kuning. Beberapa disk terbuat dari emas murni. Mendampingi disk adalah selembar kertas bertuliskan "Tolong hentikan wabah". Foto beberapa ilmuwan. Semua ilmuwan yang digambarkan memiliki jari yang sangat panjang, diperkirakan panjangnya hampir 25 cm. Selembar kertas bertuliskan "Terima kasih, kirimkan lebih banyak hadiah". Berkas itu dilanjutkan dengan pemberitahuan yang menjelaskan bahwa mayat orang-orang berjubah oranye yang memegang dokumentasi anomali muncul dari lubang. Ketidaktahuan file dengan baju menunjukkan bahwa dunia ini tidak memiliki konsep anggota tingkat D. File tersebut menyebutkan bahwa pada 15 Agustus 2012, seorang sukarelawan dari organisasi Marco Perton memasuki SCP-1437 dengan mengenakan perlengkapan keselamatan, membawa serta salinan dokumen ini. Tubuh tingkat D kedua yang diperiksa oleh tim Hernandez dicap dengan kalimat "properti dari perusahaan SCP". File tersebut menggambarkan item dengan tingkat ancaman sedikit dan organisasi yang lebih fokus pada keuntungan daripada penahanan. Setelah benda-benda muncul dari lubang, mereka diizinkan untuk dijual kepada kolektor yang tertarik. Objek yang dijelaskan oleh versi organisasi ini meliputi sebuah patung yang diyakini sebagai entitas reptil yang memiliki banyak mata dan ekor, kotoran dan bebatuan dalam jumlah besar, sebuah botol kaca air, sebuah tulang paha manusia ditutupi dengan air liur, sebuah kotak terdiri dari beberapa kotak kecil yang semuanya berwarna berbeda, tujuan tidak diketahui, sebuah bola sepak, bolanya memiliki 5 sisi. File tersebut termasuk perusahaan SCP yang menggambarkan tingkat D muncul seperti yang mereka lakukan di dunia lain, dan kemudian perusahaan dengan senang hati mengirim beberapa tingkat D mereka sendiri melalui lubang dalam upaya untuk berkomunikasi dengan siapapun yang ada di sisi lain. Tubuh tingkat D ketiga yang diperiksa dibalut perban dan tampak buta. Ada luka robek di lengan dan kakinya dan lidahnya telah dicabut. File tersebut menggambarkan sebuah organisasi yang mirip dengan aliran sesat. SCP-1437 diberi tingkat kafir dari tidak termaafkan, dan tindakan menahannya menggambarkan imam besar harus memberkati lubang setiap 2 tahun dan kebutuhan untuk melakukan pengorbanan darah ke dalamnya untuk mengusir setan. Inkarnasi liar dari organisasi ini menafsirkan SCP-1437 sebagai portal ke dunia bawah dan menggambarkan daftar objek yang muncul darinya. Bunyinya sebagai berikut. Beberapa disk terbuat dari emas murni. Mendampingi disk adalah selembar kertas bertuliskan "Tolong bunuh musuh". Kotoran dan bebatuan dalam jumlah besar diyakini sebagai upaya setan untuk menyakiti imam besar yang hadir di tempat penahanan pada saat itu. Sisa-sisa lengan manusia yang patah ditutupi dengan air liur. Foto seekor burung logam terbang menjauh dari kota. Apa yang tampak seperti jamur besar terlihat di belakang
terbang burung itu diyakini sebagai upaya setan untuk mengecek kita. Mata manusia yang bergerak saat disentuh diyakini sebagai iblis yang lebih rendah segera dibakar. Berbeda dengan dunia lain, ketika dunia ini menerima tingkat D melalui SCP-1437, para fanatik agama percaya bahwa mayat-mayat itu adalah iblis yang mengenakan kulit manusia dan melemparkan mayat-mayat itu kembali ke dalam lubang. Tubuh tingkat D berikutnya yang diamati oleh tim Hernandez adalah yang paling aneh. Itu adalah anak yang sangat kurus yang tampaknya telah dilobotomi. Ini menggambarkan sebuah organisasi yang terdengar lebih seperti sebuah organisasi dari novel fiksi ilmiah distopian daripada yang lainnya. File tersebut berbicara tentang sekelompok makhluk yang disebut sebagai Tuhan kami di atas segalanya yang dihormati oleh organisasi. Benda apapun yang muncul dari SCP-1437 dibawa ke hadapan para tuan. Setiap penyusup diinterogasi oleh tuan. Organisasi ini percaya bahwa objek yang ditembakkan SCP-1437 adalah hadiah untuk para tuan. Daftar mereka berbunyi sebagai berikut: 1. Berlian, kotoran dan bebatuan dalam jumlah besar, kulit kayu dari Quercus bucklei yang sudah punah, bagian bawah tubuh manusia dikirimkan untuk mengawasi hamba tuan kita di atas. Saat ini tidak diketahui bagaimana pengirim hadiah mengetahui diet tuan kita di atas. Sebuah dokumen dikirim ke SCP-1437 untuk berterima kasih kepada pemberi hadiah atas benda tersebut dan meminta upeti lebih. Lanjut kepada tuan kami di atas: sebotol anggur untuk manusia. Sementara mereka tentu saja menikmati makanan tubuh manusia, anggur itu jelas disalahartikan. Untuk alasan apapun, organisasi ini menafsirkan anggur sebagai upaya pembunuhan terhadap tuan di atas segalanya. Akibatnya mereka mengirim bahan peledak besar yang bertenaga anomali melalui SCP-1437 dan ke dunia organisasi yang tidak curiga. File tersebut berlanjut dengan pemberitahuan dari O5-1. Organisasi ini yang berbunyi, ini adalah pengingat mengapa kita harus waspada dalam prosedur penahanan kita. Mulai sekarang saya tidak ingin hadiah ini diambil dari penahanan. Mereka adalah bahaya yang jelas dan nyata bagi tuan kita di atas. Sepertinya peneliti Hernandez memiliki ide yang benar tentang tidak ingin mengambil resiko eksperimen dengan SCP-1437. Menarik perhatian dari kenyataan di mana Dewan O5 yang Maha Kuasa menjawab kelompok tuan di atas segalanya yang bahkan lebih kuat pemakan manusia. Tidak, terima kasih. Realitas organisasi ini benar-benar cukup sendirian. Sekarang tonton SCP-1322 Lubang Kemuliaan dan SCP-3001 Realitas Merah untuk SCP yang berhubungan dengan alam semesta paralel yang lebih anomali.